Wakil Bupati Karo sidak instansi pelayanan publik. Petugas gabungan kembali tertibkan pedagang kaki lima di Medan. Personel Polres Pelabuhan Belawan disuntik vaksin. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan informasi menarik lainnya. Bersama saya Ari Mustika, pemirsa, inilah Sumut Hari Ini Malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa. Menanggapi surat keputusan bersama 3 menteri, Wakil Bupati Karo melakukan sidak ke instansi pelayanan publik bahwa tidak adanya libur panjang bagi aparatur sipil negara. Wakil Bupati Karo juga memastikan seluruh ASN hadir untuk kembali bekerja. Menanggapi surat keputusan bersama 3 menteri terkait libur yang hanya berlangsung 1 hari, Wakil Bupati Karo bersama dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Karo melakukan sidak ke instansi layanan publik. Sidak diawali di kantor pelayanan publik Puskesmas Kabanjahe Kabupaten Karo. Di lokasi terlihat pelayanan berjalan normal seperti biasa, kemudian disusul ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabanjahe. Pimpinan daerah juga melakukan pengecekan absensi ASN, memastikan seluruh ASN hadir dan bekerja seperti biasa. Kita peninjauan ke dinas yang pelayanan langsung ke masyarakat, seperti puskesmas, rumah sakit umum, dan dukcapil. Nah, di mana yang seharusnya semuanya harus masuk kerja pada hari ini sesuai dengan SK 3 Menteri. Ya, dan untuk itu tadi kita lihat semuanya berjalan dengan baik. Melihat langsung tadi Bu, mulai dari rumah sakit, ini pelayanan masyarakat, tanggapannya seperti apa ini Bu melihat? Saya sebagai pimpinan, ya kami sebagai tim ini, semuanya berjalan dengan baik dan semuanya hadir dan bukan yang tidak hadir tapi terlayani. Yang terpenting di sini adalah terlayani masyarakat itu. Sidak juga dilakukan di instansi Disdukcapil Kabupaten Karo. Pelayanan juga terlihat normal seperti biasa, namun suasana tidak begitu ramai. Untuk pelayanan pada Disdukcapil Kabupaten Karo tidak dipungut biaya. Apabila didapati oknum yang melakukan pungli, akan dilakukan tindak tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kalau kita lihat di daftar hadir, mereka hadir semua, tetap mengacu ke aturan. Saat ini kita masih pandemi COVID-19. Pegawai WFH yang harus sebagian juga walau dia WFH tetap mengerjakan tugas dari rumah, dan yang hadir juga semua hadir. Kita harapkan rekan-rekan pegawai semua hadir untuk melayani masyarakat. Dan setelah kita lihat di peraturan Bupati, peraturan daerah Kabupaten Karo, khususnya pelayanan yang ditangani Dinas Dukcapil, bahwa sebagaimana tadi disampaikan kepada Dinas Dukcapil, Ibu Susi Iswara Bangun, bahwa di Perda dimaksud tidak ada kutipan-kutipan. Ini adalah langkah pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, terlebih ASN adalah pelayanan masyarakat. Chandra Bukir melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, aktivitas gunung api Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara masih sangat tinggi. Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi Gunung Api Sinabung mencatat telah terjadi 7 kali erupsi serta 2 kali awan panas guguran. Aktivitas Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara masih sangat tinggi. Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana dan Geologi Gunung Api Sinabung mencatat pada 11 Maret 2021 sebanyak 7 kali erupsi terjadi, dimulai pukul 7.37 waktu Indonesia Barat, dengan ketinggian 1000 meter dan terekam seismogram dengan amplitudo 40 mm. Selama 5 menit 38 detik, terakhir pada pukul 15.52 WIB dengan ketinggian 500 meter, dengan arah barat hingga barat daya. Selain itu, awan panas guguran juga terjadi sebanyak 2 kali pada pukul 9.23 WIB dengan jarak luncur 3.000 meter. Pada pukul 9.27 WIB dengan jarak luncur 2.000 meter menuju ke timur tenggara. Gunung Api Sinabung masih didominasi oleh kegempaan yang menandakan masih tingginya aktivitas dapur magma dan masih ada pertumbuhan kuba lava Sinabung. Ini ada
efek dari gas yang masih berada di dalam kantong magma, sehingga masih terjadi erupsi. Kebanyakan erupsi eksplosif ya, tingginya juga maksimum hanya 1000 meter, dan guguran terus kubah lava juga masih terus tumbuh. Dan kalau kita lihat juga di malam hari memang terlihat adanya lava yang mengalir gitu. Ya kalau di siang hari kan kita nggak bisa lihat, tapi kalau malam hari mungkin terlihat ada berapi di puncak Gunung Sinabung, dan itu menandakan bahwa masih terjadi pertumbuhan kubah lava. Nah, ini kan dengan meningkatnya aktivitasnya, apakah ke depan masih ada potensi untuk terjadinya erupsi dan awan panas, Dok? Kalau potensi masih ada, selama kita masih tetap memantau aktivitas berdasarkan peralatan baik seismik, deformasi maupun kimia ya. Dari situ kita bisa nanti mengevaluasi apakah ini akan berkembang meningkat lagi atau tidak. Kita tetap berdasarkan pada peralatan ini gitu. Yang jelas kan kalau deformasi, kalau terlihat ada inflasi ya, kita mungkin akan menginformasikan hati-hati, karena kemungkinan juga energi sudah menumpuk. Tapi kalau kita lihat untuk saat ini memang kelihatannya adanya deflasi. Gunung api Sinabung masih berstatus siaga level 3. Warga dihimbau untuk tidak memasuki zona merah Gunung api Sinabung, mengurangi aktivitas di luar ruangan dan selalu menggunakan masker. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, pasca musibah angin puting beliung yang melanda sebagian kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara, tercatat sebanyak 37 rumah warga yang mengalami kerusakan. Selain itu, sejumlah fasilitas umum juga ikut rusak pada peristiwa tersebut. Dari hasil pendataan petugas BPBD Gunung Sitoli bekerja sama dengan pemerintah desa Saiwe, sebanyak 37 unit rumah warga alami kerusakan akibat angin puting beliung. Sementara jumlah jiwa yang mengalami dampak angin puting beliung tersebut khususnya di desa Saiwe, Kecamatan Gunung Sitoli diantaranya laki-laki sebanyak 47 orang, perempuan 49 orang, mahasiswa 3 orang, pelajar SMA 13 orang, siswa SMP 4 orang, SD 13 orang, anak-anak 11 orang, lanjut usia 9 orang, dan disabilitas 1 orang. Selain rumah warga, 1 unit rumah ibadah, 1 unit gedung sekolah minggu, gedung PT Naga Saiwe, kantor KSP 3 Gunung Sitoli juga ikut rusak dengan rata-rata kerusakan di bagian atap bangunan. Musibah angin puting beliung ini terjadi di desa Saiwe, Kecamatan Gunung Sitoli, Kota Gunung Sitoli, pada tengah malam Rabu kemarin. Tidak ada korban jiwa yang tercatat pada pendataan petugas hingga saat ini. Namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Saat ini warga yang sebelumnya sempat mengungsi telah kembali ke rumah mereka masing-masing. Beberapa kerusakan rumah dan sampai sekarang tidak ada korban jiwa kami melihat. Data keseluruhan baik dari BPBD, kecamatan dan pemerintah desa dan lembaga-lembaga yang lain bisa akurat sehingga nanti apa yang menjadi bantuan dari pemerintah bisa segera difasilitasi oleh pemerintah. Augo Mano Jega melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Puluhan petugas gabungan Satpol PP, Polisi dan Muspika Kecamatan Medan Tembung Jumat pagi lakukan penertiban pedagang kaki lima di seputaran Jalan Letda Sujono, Kota Medan. Penertiban yang rutin dilakukan ini guna mengurangi angka kemacetan dan penataan kota yang lebih baik. Lapak pedagang kaki lima sepanjang Jalan Letda Sujono, Kota Medan ditertibkan puluhan petugas gabungan yang terdiri dari Satpol PP, Polisi, dan Muspika Kecamatan Medan Tembung. Melihat kedatangan petugas, para pedagang kaki lima tersebut berusaha menyelamatkan barang dagangannya. Namun dengan cepat petugas langsung mengamankan lapak dagangan serta stainless warung yang digunakan untuk berjualan. Hal ini dilakukan karena telah melanggar aturan daerah nomor 9 tahun 2009 tentang larangan berjualan di bahu jalan dan di atas parit, dan juga kerap menyebabkan kemacetan. Dalam penertiban tersebut,
Pedagang hanya bisa pasrah saat petugas tetap membawa pelang dan barang-barang milik pedagang kaki lima tersebut. Sebelumnya pihak kecamatan juga sudah memberikan surat peringatan dan himbauan kepada para PKL perihal penertiban. Namun masih saja para pedagang melakukan aktivitas berjualan. Selain melanggar aturan daerah, penertiban ini dilakukan agar Kota Medan tertata dengan rapi sesuai dengan program kerja Wali Kota Medan. PK5 untuk sepanjang jalan protokol khususnya untuk Ledes Jono dan mulai dari Simpang Mandala sampai ke Titik Sewa yang berbatasan dengan daerah Deli Serdang. Pak, udah berapa kali ini dihimbau dan ditertibkan pedagang kaki lima nih Pak? Kami sudah himbau ini dari kelurahan ada 3 kali pada masing-masing pemilik PK5. Namun memang sampai dengan penertiban hari ini juga masih banyak yang belum melaksanakan dari edaran atau pelarangan tadi. Pak, sejauh ini ada nggak bentuk perlawanan yang dilakukan pedagang kaki lima terhadap petugas Pak? Alhamdulillah sampai ini hari sore ini kita laksanakan penertiban belum ada perlawanan karena kita mengerjakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Pak, kemudian Pak, barang-barang ini akan dibawa kemana Pak nanti ya Pak? Barang ini nanti yang telah kita tertibkan akan kita bawa ke Satpol PP Kota Medan. Nanti kalau memang yang bersangkutan mau mengambilnya harus berhubungan dengan Satpol PP Kota Medan, mungkin membuat pernyataan di Satpol PP. Usai dilakukan penertiban, petugas langsung membawa sejumlah barang pedagang kaki lima tersebut. Diketahui penertiban akan dilakukan secara rutin guna menata wilayah dengan baik. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Ratusan personel Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan menggelar vaksinasi COVID-19. Penyuntikan ini dilakukan di Gedung Olahraga Kota Medan di Jalan Arif Lubis, Kecamatan Medan Timur. Personel yang mendapatkan vaksinasi ini hanya yang bertempat tinggal di Kota Medan. Sementara untuk personel yang tinggal di Deli Serdang masih menunggu dijadwalkan. Sebanyak 420 personel dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan divaksinasi di Gedung Olahraga Kota Medan di kawasan Jalan Arif Lubis, Kecamatan Medan Timur, Rabu sore. Kepala Seksi Binaan Potensi Masyarakat Satpol PP Kota Medan, Irwanto mengatakan, vaksinasi ini diikuti dari personel aparatur sipil negara dan pegawai harian lepas. Namun untuk ASN hanya sebanyak 32 orang. Irwanto menambahkan seluruh personel yang mendapatkan vaksinasi ini hanya yang bertempat tinggal di Kota Medan. Sementara untuk personel yang tinggal di Deli Serdang masih menunggu dijadwalkan. Ia juga berharap proses penyuntikan vaksin dapat meningkatkan imunitas tubuh seluruh personel Satpol PP Kota Medan terhadap penyebaran COVID-19. Terlebih mereka merupakan orang-orang yang berada di garda terdepan sebagai petugas pelayanan publik dalam upaya pencegahan, pengawasan, pengendalian, serta penegakan hukum protokol kesehatan di tengah masyarakat, di mana intensitas berinteraksi dengan masyarakat sangat tinggi. Untuk vaksinasi di Satuan Polisi Pamong Praja sebanyak 420 orang untuk untuk PHL, sedangkan untuk ASN sebanyak 32 orang untuk divaksinasi sesuai arahan Bapak Wali Kota Medan. Bang, ini vaksinasi ini Bang dibagi berapa grup nantinya Bang? Untuk sementara yang terdata untuk yang bertempat tinggal di Kota Medan. Kalau yang untuk Deli Serdang belum kita vaksinasi, Pak. Berarti nggak seluruh personil ya Bang? Seluruh personil yang kita vaksinasi, karena yang divaksinasi awal ini yang untuk berwilayah di Kota Medan. Di wilayah Kota Medan Bang? Ya. Bang, harapannya dengan adanya vaksinasi ini apa Bang untuk ke depannya Bang? Untuk mencegah penularan virus COVID-19 dan menjaga imunitas kepada anggota Satpol PP Kota Medan sendiri. Ya. Selama proses vaksinasi sendiri tidak ada kendala? Insya Allah tidak ada kendala, sesuai permintaan kita, pihak dokter banyak yang membantu. Ini Bang dari Dinas Kesehatan Kota Medan ya Bang? Siap, dari beberapa puskesmas, ada 4 puskesmas yang membantu kita untuk vaksinasi. Di samping itu, dengan program vaksinasi ini, para personel juga menjadi tetap sehat dan bisa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat luas. Pihaknya juga menekankan meskipun Kota Medan saat ini masih berada dalam kategori zona merah COVID-19, namun hal tersebut tidak membuat masyarakat lengah dan abai terhadap protokol kesehatan secara ketat. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV.
Informasi berikutnya, pemirsa, Dinas Kesehatan Kabupaten Toba melakukan vaksinasi jenis Sinopharm tahap awal kepada sekitar 30 anggota DPRD dan ASN. Pemerintah Kabupaten Toba mempersiapkan sebanyak 100 vial berisi 1.000 dosis vaksin pada tahap kedua yang akan dilakukan pada 31 Maret mendatang. Proses vaksinasi dilakukan dengan 4 tahap, yaitu pendaftaran, screening, vaksinasi, dan observasi. Dalam 4 tahapan tersebut, anggota DPRD Kabupaten Toba tidak ada kendala untuk divaksin. Ketua DPRD Kabupaten Toba, Effendi, mengimbau agar seluruh masyarakat agar tetap menerapkan protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak, dan berharap nantinya semua masyarakat Kabupaten Toba dapat memperoleh vaksin. Yang jelas sampai dengan pada saat ini pemerintah Kabupaten Toba masih berupaya agar seluruh masyarakat bisa mendapatkan vaksin. Tapi harapan dan himbauan kita agar masyarakat kita tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu tetap memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ini kan kali pertama Pak, nanti untuk tahapan selanjutnya Pak? Kalau untuk tahap yang kedua, sesuai dengan informasi yang disampaikan tenaga kesehatan yang melakukan penyuntikan, itu akan dilakukan di tanggal 31 Maret 2021. Tahapan pelaksanaan vaksinasi ini Bang, bisa dijelaskan? Ada berapa tahap? Ada 4 tahap, seperti yang kita pertama kali launching kemarin, ada 4 tahap. Tahap pertama itu di meja 1 itu pendaftaran, di meja 2 kita lakukan screening kesehatan ya. Terus meja 3 baru kita lakukan vaksinasi, baru meja 4 itu ada daftar observasi. Ya. Setelah selesai penyuntikan Bang, apa yang disarankan kepada yang diberikan vaksin? Setelah saran yang kita kasih setelah penyuntikan kedua, pertama itu tetap protokol kesehatan, kemudian jangan lupa untuk vaksinasi kedua. Ini karena ini jenisnya Sinopharm, jangan lupa untuk hari ke-21 untuk suntik vaksin kedua. Jadi tetap jaga kesehatan. Itu berapa kuota yang diperoleh oleh Kabupaten Toba ini? Kita sebutnya dosis ya, kita diberikan 1.000 dosis. Itu 100 vial untuk 1.000 dosis. Untuk jenis Sinopharm ya? Ya Sinopharm, tapi 1 vial itu untuk pemakaiannya 8-9 orang. Jamarlin Saragi melaporkan untuk Evadina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Cegah penyebaran COVID-19, Jumat pagi Polres Pelabuhan Belawan beserta jajaran melakukan suntik vaksin terhadap petugas kepolisian yang perdana dilaksanakan. Suntik vaksin untuk petugas kepolisian ini dilaksanakan di Aula Wirasatya Polres Pelabuhan Belawan di kawasan Jalan Pelabuhan Raya, Kecamatan Medan Belawan, Sumatera Utara. Dalam vaksin kali ini dibantu petugas tenaga kesehatan melakukan suntik vaksin terhadap 200 orang personil Polres Pelabuhan Belawan beserta jajaran dapat mencegah penyebaran COVID-19. Sebelum dilakukan suntik vaksin, petugas juga melakukan pemeriksaan kondisi kesehatan terhadap personil Polri yang akan disuntik vaksin oleh tim dokter tenaga kesehatan untuk mendukung program pemerintah dalam memerangi penyebaran COVID-19 yang sudah setahun masuk ke Indonesia. Baik, hari ini kami dari Polres Pelabuhan Belawan masuk kegiatan vaksinasi terhadap seluruh personil Polres Pelabuhan Belawan, dan perlu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat yang berada di wilayah Belawan sekitarnya, mari kita ke puskesmas untuk kegiatan vaksin COVID-19 ini. Insya Allah dengan kita divaksin, mudah-mudahan dapat memutus mata rantai daripada penyebaran virus COVID-19 ini. Vaksinasi tahap kedua akan dilaksanakan pada 24 Maret 2021. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evadina TV. Pemirsa, Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Sumatera Utara bekerja sama dengan Fakultas Pertanian Universitas HKBP Nomensen Medan menggelar seminar bertajuk Iptek dan Ketahanan Pangan di Sumut.
Melalui acaranya ini, diharapkan bisa mendapat masukan untuk disampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan ketahanan pangan di Sumatera Utara. Seminar yang dilaksanakan secara tatap muka dan daring ini bertujuan untuk memberikan masukan kepada pemerintah dalam mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan yang adil, baik untuk masyarakat maupun petani. Sejumlah pakar pertanian, peneliti, ahli keuangan dari Bank Indonesia, serta Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura, termasuk Bitra, memaparkan sejumlah masalah dan solusi yang bisa diambil untuk mewujudkan ketahanan pangan. Masalah ketahanan pangan memang masih menjadi salah satu hal yang setiap saat selalu dihadapi pemerintah. Bukan hanya dari segi konsumsi yang dijamin, tetapi bagaimana proses produksi. Dalam hal ini, petani bisa mencicip keadilan dari program ketahanan pangan. Sejauh ini masih banyak petani yang justru berpenghasilan rendah, karena setiap kali musim panen, harga produk pertanian justru turun. Bahkan pada saat kenaikan harga, petani juga tidak mendapat apapun. Perlu program atau kebijakan komprehensif dan terintegrasi untuk mengatasi masalah ini, mulai dari proses produksi, distribusi hingga pemasaran. Dengan begitu, petani dan masyarakat selaku konsumen tidak dirugikan dan memperoleh produk pertanian yang berkualitas. Baik, ini memang tujuan yang pertama dengan lembaga ini kita mau mempublikasikan. Ada lembaga baru yang berkedudukan di pusat di Sumatera Utara berdiri sejak 11 Februari. Kemudian lembaga ini sesuai dengan namanya melakukan seminar dengan topik ini yang kita harapkan bersama Fakultas Pertanian memberikan kritisi terhadap keadaan ketahanan pangan. Jadi sama-sama kita tahu tadi bahwasanya memang khusus tentang ketahanan pangan ini harus menyeluruh untuk bisa membantunya, mendukungnya. Dan tadi sudah disampaikan sangat-sangat keadaan emergensi sebenarnya, karena memang semua orang akan mengalami kesulitan di berbagai kegiatan apabila memang asupan makanan tidak ada. Jadi kita harapkan Sumatera Utara ini dengan program pemerintah tidak akan terdapat atau jangan lagi ada orang yang kekurangan makanan seperti yang disampaikan sebelumnya berita-berita itu soal adanya masyarakat yang di stunting itu. Barangkali sama seperti yang sudah tadi disampaikan oleh pembicara, masih banyak masalah-masalah yang harus diselesaikan, baik dari segi pengambil kebijakan dan juga dari segi petaninya sendiri. Dan kami dari tim akademisi selalu terbuka untuk mencari solusi-solusi yang terbaik, terutama kita harapkan untuk masyarakat ya yang bisa mencapai kecukupan dalam pangan ini. Kira-kira seperti itu yang bisa kami sampaikan. Pemerintah juga diharapkan lebih proaktif menemukan masalah di lapangan agar upaya mewujudkan ketahanan pangan di Sumatera Utara bisa berjalan dengan baik. Pemanfaatan teknologi dalam proses produksi pertanian juga menjadi hal yang sangat penting dalam mewujudkan hal tersebut. Daniel Pukwali melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Rimustika mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.